Tuhan memberi rahmat. Renungan terinspirasi dari Lukas 1 ayat 57 sampai 66. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya namanya apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kelahiran anak yang dinantikan tentulah sangat membawa sukacita. Apalagi seorang anak laki-laki bagi masyarakat suku Tionghoa konservatif, terlebih yang beragama Konghucu. Budaya sangat merajakan anak laki-laki juga menjadi pilihan orang tuaku, karena laki-laki adalah pemimpin dan pengambil keputusan dalam keluarga, penerus marga, serta pewaris dan pemelihara abu leluhur. Aku dan keempat adikku terlahir perempuan semua. Perbedaan perlakuan yang sangat mencolok telah menciptakan keegoisan, kecemburuan, kesemena-menaan, kesepian, dan permusuhan sampai kami dewasa dan berkeluarga. Tercipta dua kubu, yaitu antara anak-anak perempuan yang saling melindungi dan koko yang selalu dijauhi. Semuanya terlena dan terjebak dalam perasaan dan sikap wajar, seolah-olah tidak ada alasan untuk berdamai. Kelahiran Yohanes Pembaptis mengingatkan tentang panggilan sebagai orang-orang yang dibaptis. Zakaria dan Elisabet sebagai orang tuanya telah membuktikan ketaatan dan kesetiaannya kepada Allah dengan memberinya nama Yohanes, yang berarti Tuhan memberi rahmat. Saat itu juga terlepaslah ikatan lidah Zakaria yang membisukan. Yohanes dilahirkan dengan banyak keajaiban dan bertugas merintis jalan bagi kedatangan Yesus Sang Juru Selamat. Yohanes yang dipenuhi Roh Kudus pun melaksanakan tugasnya, memberitakan tentang kebenaran, pertobatan, dan warta kerajaan Allah. Bagaikan Zakaria yang terlepas lidahnya dan kembali bisa bicara, kepergian Koko untuk selamanya menghenyakkan kami dari buayan panjang. Seandainya waktu bisa diputar balik, rekonsiliasi seharusnya sudah dirintis sejak kami mengenal Kristus. Ironis memang mengingat almarhum Koko pula yang membuka jalan hingga semua adik-adiknya dibaptis dalam iman Katolik sejak masih remaja. Penyesalan selalu datang terlambat. Biarlah refleksi diri ini
menghantarkanku pada pertobatan. Berani bersikap mau berrekonsiliasi dengan masa lalu, orang tua, dan terutama dengan diriku sendiri. Sejak awal Allah memiliki rencana dan memberikan peran kepada kita masing-masing dalam seluruh rencana keselamatan Allah. Dengan dibaptis, kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah yang akan menjalani hidup seturut kehendak Allah. Akan menjadi siapakah aku nanti? Apakah peranku menanggapi rahmat Tuhan dalam menyambut kedatangan Sang Mesias tahun ini? Doaku, Bapa yang berbelas kasih, aku sadar akan kerapuhanku. Mohon kesadaran dan kekuatan untuk berdamai selagi masih ada waktu. Terlebih dalam relasi dengan orang-orang terdekatku. Aku meyakini hanya dengan mengandalkan rahmat-Mu, aku akan dimampukan. Dan semoga ketaatan ini semakin menghadirkan hati yang damai untuk menyambut kedatangan Kristus, Sang Raja Damai.